I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You will lead me through the fire, and in darkest night you were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God, yeah. And all my life you have been faithful. Oh, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God, yeah. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running, it keeps running after me. We sincerely welcome all brothers and sisters who have come to the Sea Worship service. From now on, we will offer the 198th VOSC worship service to God, starting with the praise of the Sea Cross of the Korea Maritime University, that is vocal ensemble for Maritime Mission Team. Hallelujah.
The Word of God given to us today is Hebrews 6 verses 18 to 20. God did this so that, by two unchangeable things in which it is impossible for God to lie, we who have fled to take hold of the hope offered to us may be greatly encouraged. We have this hope as an anchor for the soul, firm and secure. It enters the inner sanctuary behind the curtain, where Jesus, who went before us, has entered on our behalf. He has become a high priest forever, in the order of Melchizedek. Today, Pastor Anggi Maringan Hasihalan, who is serving as STIP Jakarta University in Indonesia, will speak on the topic, Secured by the Savior. I hope you receive much grace. Shalom semuanya, selamat hari Minggu dan selamat untuk kita beribadah hari ini, para pelaut dimanapun kita berada. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan, itu sebabnya kita buka hati kita sehingga firman Tuhan itu boleh tertanam di hati kita. Mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini kami bisa sama-sama belajar firman Tuhan, kiranya kasih Kristus melimpah bagi kami. Dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu, haleluya. Amin. Teman-teman sebagai seorang pelaut pasti tahu dengan lambang atau logo daripada SAU atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai anchor. Ini bicara mengenai bagaimana pengharapan kita seperti SAU. Itu yang membuat kita bisa secure by the Savior. Kita aman. Ini menjadi penting bagi kita semuanya. Karena secure by Savior itu bukan berarti tanpa goncangan. Kita tahu di laut banyak goncangan. Kita tahu di laut banyak sekali gelombang. Tapi secure by Savior bukan berarti tanpa goncangan. Melainkan justru kehadiran Kristus mengguncang hati kita agar yang palsu runtuh dan yang sejati akan tetap teguh. Makanya Ibrani 12 ayat 27 mengatakan, ungkapan satu kali lagi menuju kepada penggantian pada apa yang digoncangkan atau dapat digoncangkan. Yaitu apa yang dijadikan supaya tidak tergoncangkan tinggal, yaitu Kristus. Kita akan bahas dari Ibrani 6 ayat 18 sampai 20. Firman Tuhan mengatakan supaya melalui dua kenyataan yang tidak berubah-ubah. Dalam hal ini Allah tidak mungkin berdusta. Kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk berpegang pada pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu seperti sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuh sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita dengan menjadi imam besar sampai selama-lamanya menurut aturan Melkisedek. Arthur Robinson pernah mengatakan, aku ingin berada dalam gereja atau komunitas yang menantang aku untuk mengerjakan sesuatu yang hampir mustahil. Perkataan Arthur Robinson ini mengajari kita atau mendorong kita bahwa kalau kita dalam komunitas, dalam pekerjaan atau dalam gereja yang mengajak kita untuk melakukan sesuatu yang hampir mustahil tidak mungkin terjadi, itu kita sedang berada dalam komunitas yang sehat. Bersyukur kalau teman-teman sedang dalam goncangan itu. Sebab memang kalau kita baca di kitab Ibrani, dari Ibrani pasal 6 ayat yang ke-11 sampai 10, bagaimana penulis mencoba meyakinkan akan keselamatan yang hanya didapatkan melalui Kristus. Baru penulis mendorong, mari tetap tekun. Jangan menjadi orang yang hilang iman. Ayat yang ke-13 sampai 17, bahkan penulis menggambarkan sumpah dan janji yang Allah lakukan kepada Abraham. Dan ayat 18 sampai 20 yang kita baca tadi. Kenapa ini penting? Karena ternyata pada masa itu, ketika menghadapi tantangan, goncangan, kesulitan, orang-orang di perantauan ketika diancam untuk kembali lagi kepada agama Yahudi setelah mereka ikut Yesus, mereka jadi ragu. Hal itu yang membuat mereka jadi lamban, malas, tidak peka akan suara rohani, suara Kristus. Tidak punya antusias dan kehausan belajar firman Tuhan. Hati-hati para pelayar, jangan sampai engkau pergi kemana-mana, tapi engkau lamban, bukan lamban dalam bekerja, tapi lamban dalam mengenal Kristus. Bahkan lebih parah lagi, tidak berbuah. Penulis menggunakan analogi tanah yang menyerap air, tapi tidak berbuah juga. Itulah orang-orang yang tak tahan dan tidak sanggup dalam kesulitan.
Maka kata aman menjadi penting untuk kita pelajari. Dalam bahasa Inggris disebut secure. Dalam bahasa Indonesia disebut aman. Aman beda dengan nyaman. Nyaman itu bicara zona yang membuat kita tidak mau maju karena sudah ngerasa settle. Tapi aman bicara ketenangan, keteduhan yang didapatkan oleh Kristus. Nah, aman ini saya bagi menjadi akronim yang harus kita lakukan. Yang pertama, A, yaitu Allah adalah penjamin. Ibrani 6 ayat 18 mengatakan supaya melalui dua kenyataan yang tidak berubah-ubah, yaitu apa? Yaitu janji dan sumpah. Di mana Allah berjanji, Allah bersumpah. Nah ini kan aneh. Biasanya manusia yang berjanji, manusia yang bersumpah. Ini justru Allah bersumpah. Untuk menyatakan bahwa setiap janjinya apa yang dia sampaikan itu ya dan amin. Janji itu bicara pernyataan kehendak, penuh kasih dan pasti terjadi, tetapi untuk meyakinkan Allah bersumpah. Dari sini kita belajar akronim pertama bahwa Allah yang adalah, bukan kita. Makanya Ibrani 6 ayat 17 mengatakan karena itu ketika Allah bermaksud menunjukkan dengan lebih meyakinkan rencananya yang tidak berubah-ubah kepada ahli waris janji itu, ia menjamin dengan sumpah. Di sini kita harus punya prinsip supaya secure. Secure karena kita di dalam tangan Tuhan, tetapi secure dalam hati kita. Ketika orang lain mungkin membicarakan kita, kita bisa secure apabila kita menjadikan Yesus atau Allah sebagai adalah, bukan kita. Jesus is, God is, not you. Yesus adalah imam besar. Yesus adalah keselamatan. Yesus adalah kebenaran. Yesus adalah jalan. Yesus adalah kehidupan. Yesus adalah pintu. Yesus adalah terang. Yesus adalah Alfa Omega. Yesus adalah Immanuel. Yesus adalah Raja Damai. Bukan kita. That's why kalau bukan karena kesalahan kita, tapi kita ditinggalkan orang, it's okay. Karena Yesus adalah, bukan kita yang adalah. Punyalah prinsip asal ada orang-orang, 2-3 orang mencintaiku itu cukup. Kita nggak perlu menyenangkan semua orang. Karena yang adalah Yesus bukan kita. Yesus yang maha kuasa, bukan kita. Kiranya kebenaran ini menenangkan kita. Kalau kita ditolak orang, orang menghindar dari kita, it's okay. Karena yang adalah Yesus, bukan kita. Terus sangat diberkati apa dikatakan Reinhard Niebuhr. Tuhan beri aku kekuatan untuk berjuang agar dapat mengubah hal-hal yang bisa aku ubah. Tuhan berikan aku kerelaan untuk menerima hal-hal yang tidak bisa aku ubah. Dan Tuhan berikan aku hikmat untuk membedakan keduanya. Untuk mengajari kita ada banyak hal yang gak bisa kita urusin. Yang memikirkan perkataan orang lain itu kerjaan Tuhan bukan kita. Ingat Yesus adalah segalanya, bukan kita. Yang kedua adalah menetap dalam pengharapan. Supaya melalui dua kenyataan yang tidak berubah-ubah, dalam hal ini Allah tidak mungkin berdusta. Lihat, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk berpegang pada pengharapan yang terletak di depan kita. Apa sih pengharapan? Pengharapan itu kan bicara sesuatu yang belum terjadi, tetapi itu membuat kita bergairah. Itu sebabnya ayat yang ke-19 mengatakan, pengharapan itu seperti sau, jangkar, seperti anchor yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabus sampai ke belakang tabir. Terus bukan berarti kalau kita harapan itu seperti harapan kosong. Ingat, harapan itu bicara menginginkan suatu perubahan yang jauh lebih baik. Dan harapan bicara keyakinan pasti akan janji Allah yang belum terlihat. That's why semakin gak terlihat, semakin buram, semakin tidak dimengerti, di sana harapan hidup. Sebabnya saya pernah katakan, sebetulnya musuh iman dan musuh pengharapan itu bukan ketakutan, bukan keraguan. Tapi apa? Musuh harapan dan iman adalah kepastian. Kalau semua sudah oke, kita nggak butuh Tuhan. Tapi kalau ada goncangan, kita nggak tahu ke depan bagaimana. Karir kita, keluarga kita, pasangan kita, pernikahan kita, di sanalah harapan menjadi hidup. Sebab hidup ini bukan tentang menghindari badai dengan diam di dermaga, tetapi terus melaju ke laut dengan keyakinan, sau jiwaku,
anchor jiwaku tidak akan terlepas karena tertambat di balik tabir Kristus. Dia yang menjagai sehingga gelombang besar apapun di tengah laut, ketika sau itu dilemparkan, dia akan membuat kita stabil. Itulah pengharapan. Maka yang ketiga, pengharapan itu harus membawa kepada A, yaitu aktif melangkah. Pengharapan itu seperti sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuh sampai ke belakang tabir. Ini bicara apa sih? Bicara mengenai sikap kita yang go, melaju, aktif. Maka untuk kita aman, untuk kita secure, kita harus konsisten dengan Allah. Jangan tunggu nanti saat butuh tuntunan baru minta tuntunan. Nah, rekan-rekan, ketika di kapal, di darat, jangan nunggu ada masalah. Jangan tunggu ada masalah baru bilang, Tuhan tolong aku. Justru di saat tenang, di sana kita terus meminta tuntunan Tuhan. Makanya ada istilah saat teduh. Apa sih saat teduh? Ya saat teduh. Kita melakukan sesuatu di saat teduh. Ketika ada goncangan, saat teduh yang kita hidupi itu menguatkan kita menghadapi goncangan tersebut. Dan yang terakhir, bagaimana supaya kita bisa secure by the Savior? A-nya adalah Allah adalah penjamin, M-nya adalah menetap dalam pengharapan, A-nya kembali adalah aktif melangkah, dan N-nya adalah nikmati perjalanan bersama. Nikmatilah perjalanan bersama dengan imam besar kita itu Yesus Kristus, yang selalu membangkitkan semangat kita bukan dengan penghakiman, tetapi dengan kasih. Di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, dia buka jalan dengan menjadi imam besar selama-lamanya. Imam besar itu bicara perantara antara manusia dengan Allah. Tapi syukurnya, dia bukan imam besar yang membela. Dia adalah imam besar yang membela, bukan menghakimi. Kesimpulan hari ini dan kita berdoa, kita tidak harus jadi sempurna. Allah sudah bersumpah dan menjanjikan hidup kita aman di tangannya. Oleh karena itu, kita tidak hidup diam di dermaga, tapi kita melaju. Kenapa? Karena sau anchor hidup kita tertambat di balik tabir dalam hadirat Allah. Kita dapat melangkah, melayani, dicintai, karena identitas kita tidak goyah, walau dunia menggoncang. Selamat untuk terus secure, bukan karena keadaan baik-baik saja, tapi karena Kristus sebagai pengharapan kita. God bless you. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Hati kami terbuka dan hati kami tenang dalam kasih dan kebaikan Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. God bless. This is the 198th intercessory prayer time. Please look at the screen and pray together for the seafarers and their families, for the protection of the ship, and for the revival of the Indonesian and Myanmar Maritime University. 자비로우시고 은혜로우셔서 바다를 만드시고 이 바다로 지구를 보존하시는
주님 찬양드리며 선언을 위해 중보기도 드립니다. 지금 이 시간에도 선원들은 가족을 떠나 물자를 운반하여 인류의 삶을 풍성하도록 섬기고 있습니다. 이 일을 감당함이 쉽지 않음을 주님께서 잘 아시고 계십니다. 항해와 하역 작업, 각종 수리와 검사 과정 등등 맡기신 직무를 성실하게 완수함이 주님 보시기에 선함으로, 그리고 선사와 선조와 인류 사회에 유익함이 되고 선원들에게 보람된 직업 되게 하옵소서. 사람들은 선원들의 수고를 잊고 무심할지라도 주께서는 항상 선원들의 삶과 직무를 눈여겨보시는 줄 믿습니다. 여러 가지 위험, 압과 힘든 일 당하고 있을 때 주님의 크신 팔로 감싸 보호하시기를 구합니다. 능력의 아버지 하나님, 사람 관계가 없는 각종 사고와 검사로 어려움 당할 때 극복하고 일어나도록 힘주옵소서. 바다 위에서 우리 하나님 아니면 누구를 의지할 수 있겠습니까? 세상 땅끝 깊은 바다 한가운데 믿음 흔들릴 때도 찾아오셔서 만나주시는 우리 주님, 외로움과 두려움, 절망과 갑갑한 마음 속에 참된 평안을 주실 분 오직 주님이십니다. 선원들의 가정을 굳게 지키시며 은혜를 더욱 풍성히 부어주시사 빈 부분 가득 채워주시고 자녀들의 자람과 교육에 함께 하시며 떨어져 있어도 관계가 더 풍성해지도록 사랑의 줄로 묶어주시고 보호하여 주십시오. 선박 위에서 다국적 선원들이 하나 돼 하나님의 영광을 바라보며 예수님을 사랑하며 성령 하나님의 기뻐하시는 인도하심 속에 올려드리는 선상 예배를 기쁘게 받으옵소서. 선박교회를 굳게 세워주고 이어지게 하옵소서. 선박 위에 하나님 나라가 확정되어 모든 사람들이 복음으로 구원받고 예수 생명 얻도록 성령 하나님 충만하시옵소서. 안전운항을 책임져주시는 임마누엘 선장 되신 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. Our Father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation but deliver us from the evil one. For yours is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. This is an announcement for Sea Worship. Thank you to brothers and sisters who participated in the Sea Worship. Today's message was delivered by Pastor Anggi Marangan Hasihalan, who is serving as STIP Jakarta University in Indonesia. Next week, we will receive a message from missionary Bobby Jong, who serves at YWAM Rotterdam branch in the Netherlands. Today's praise was a praise video of the Sea Cross Maritime Mission Choir of the Korea Maritime and Ocean University that served in the Philippines. We believe that God was also pleased with the praise that we sang together with the students of the Philippine Maritime University. Today's intercessory prayer was led by Brother Lee Jong-won. Please pray earnestly to the Lord for the intercessory prayer topics. From Wednesday, June 18th to August 20th, a training course to develop Christian student leaders at the Maritime University is being held every Wednesday. The instructors are missionaries Jong Minhyok and John Soyun from Rotterdam, Netherlands. We ask for your continued prayer participation. We are seeking videos and photos from this ship. If you send us videos and photos of worship or praise from this ship, as well as videos and photos of members of the ship church, we will use them in the order of the Sea Worship service.
We hope you will actively participate. This concludes today's VOS worship service. We pray that you will love God's Word even more this week and dwell in the Lord's love. Thank you for participating.